Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin ahli pengajian Majelis Ta'lim Al-Mughni, undangan Allah yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Alhamdulillah qadarullah, pada malam yang cerah ini kita semuanya bisa menghadiri undangan Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan pengetahuannya kepada kita sehingga kita menjadi orang yang makrifat kepadanya. Menjadi orang yang kenal kepadanya, yang kemudian karena kita makrifat kepadanya maka akan termungkinkan bagi kita itu untuk menjadi orang yang mencintainya. Sebagaimana seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim berkata, "Man 'arafa Allah faqad ahabbahu." Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, barang siapa yang kenal kepada Allah, faqad ahabbahu, maka sungguh dia itu akan mencintai Allah. Dan pernah saya sampaikan bahwasanya ma'rifat kepada Allah itu secara logika seharusnya merupakan sesuatu yang paling mudah. Ya, paling mudah. Kenapa? Ma'rifat kepada Allah itu merupakan sesuatu yang paling mudah walaupun pada prakteknya hese luar biasa. Kenapa ulama mengatakan bahwasanya untuk ma'rifat kepada Allah itu secara teori merupakan suatu pekerjaan yang paling mudah? Karena susah dan mudahnya kita untuk memiliki sesuatu itu tergantung dari sampai sejauh mana kita butuh akan sesuatu tersebut itu tadi. Kita lebih butuh minum daripada makan. Maka karena kita itu lebih butuh minum daripada makan, untuk mendapatkan minuman itu relatif lebih mudah daripada mendapatkan makanan. Terus itu. Kita lebih butuh makan daripada rumah. Maka karena kita lebih butuh makan daripada rumah, untuk mendapatkan rumah itu lebih mudah daripada, untuk mendapatkan makanan itu lebih mudah daripada memiliki rumah. Nah, kita lebih butuh minum daripada makan, mendapatkan minuman itu lebih mudah daripada mendapatkan makanan. Kita pun lebih butuh menghirup udara, maka menghirup udara itu lebih mudah daripada mendapatkan minuman. Ya. Minuman makan paling itu kudu ngarongkong lah kan itu minuman aja di situ. Ya. Menghirup udara mah aja dia. Gitu kan.
Nah kita lebih butuh kepada Allah daripada menghirup udara. Kenapa? Karena ketika esok lusa kita meninggal, kita itu tidak perlu lagi, tidak butuh lagi udara. Tapi ketika kita besok lusa meninggal, kita itu butuh Allah. Maka secara teori tadi, hakikatnya ma'rifat kepada Allah, kebutuhan kita terhadap Allah, karena tidak mungkin kita itu akan bisa menyesuaikan kebutuhan kita, kecuali karena kita ma'rifat, maka otomatis hakikatnya ma'rifat kepada Allah itu lebih mudah daripada hanya menghirup udara. Karena kita itu pasti tidak akan pernah berkeputusan untuk butuh Allah. Itu kan ya? Hah? Itu kan? Makan aya eureuna teu butuh deui, minum aya eureuna teu butuh deui, itu kan. Menghirup udara ada saatnya kita tidak butuh lagi, tapi ya, kita kepada Allah itu ketika kita mati, kita itu pasti butuh Allah. Tapi kok nyatanya, walaupun secara teori, ma'rifat kepada Allah itu lebih mudah karena kita membutuhkan Allah, lebih dari kebutuhan kita terhadap apapun, tapi ternyata Masya Allah secara teori, kita itu susah untuk ma'rifat kepada Allah. Buktinya tadi kata ulama, man 'arafallaha faqad ahabbahu, barang siapa yang mengenal Allah, yang ma'rifat kepada Allah, maka dia itu akan mencintai Allah. Dan hadirin rahimakumullah, kata mahabbah itu, kata cinta itu merupakan kata yang integrated, kata yang tidak bisa dipisahkan di antaranya dengan kata tadhiyah dan kata pengorbanan. Ketika kita mencintai sesuatu, otomatis akan ada sesuatu yang lain yang terkorbankan. Kita mencintai dunia, akhirat kita akan terkorbankan. Kita mencintai akhirat, maka dunia itu ya paling tidak menjadi prioritas. Dalam artian lain, dunia itu akan terkorbankan. Walaupun ketika yang kita cintai akhirat, yang kita cintai itu Quran dan Sunnah, dunia itu tidak akan terkorbankan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian darul akhirah, lembur akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau itu melupakan bagianmu di dunia ini. Orang ayeuna tadi lamun urang geus ma'rifat ke Allah, nah, kita mengenal Allah, insya Allah kita itu akan mencintai Allah. Ketika kita mencintai Allah, maka tidak ada kata susah bagi kita untuk berkorban, untuk mengamalkan apapun yang Allah perintahkan, walaupun di sisi lain kita itu harus berkorban ini agar perintah Allah itu bisa terlaksanakan. Contoh kasusnya Ibrahim alaihissalam. Karena melaksanakan perintah Allah, beliau itu rela untuk meninggalkan anak istrinya di gurun Sahara yang tidak ada seorang pun. Contoh konkretnya, para sahabat Rasulullah di perang Badar itu, ya, ada yang bapak harus perang dengan anaknya, bapak itu sahabat Rasulullahnya. Ada yang sahabat Rasulullah itu anak yang harus berperang dengan bapaknya karena bapaknya itu di kubu kafir. Ya. Ada yang saudara antara adik dan kakak, ada yang saudara sepupu dengan saudara sepupunya. Itu kan Masya Allah. Karena hakikatnya yang namanya cinta itu menuntut kita itu untuk berkorban. Alhamdulillah. Allah diantaranya berfirman dalam surah Yunus, ya, agar kita itu bisa ma'rifat kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah apapun yang dilarang oleh Allah itu, pertama kali ini, apapun yang dilarang oleh Allah itu tinggalkan, dan pada saat yang sama apapun yang diperintahkan oleh Allah laksanakan.
Jadi surah Yunus itu merupakan tafsiran dari konsep la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah. Insya Allah pada malam ini kita akan meneruskan kajian yang belum kelar. Nah, di mana pada malam Rabu kemarin kita sama-sama mengkaji zikir, ya, muqayyad. Dan zikir itu ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak itu yaitu zikir atau amalan yang tidak terkait dengan amalan apapun, dengan waktu, dengan tempat, dengan itu disebut dengan zikir mutlak. Nah, zikir itu ada yang disebut dengan zikir muqayyad. Zikir yang mana zikir itu atau wirid itu terkait dengan amalan tertentu. Urang asup ka WC aya zikirna. Nah, itu kan zikir muqayyad. Kita bangun tidur ada zikirnya. Kita makan ada zikirnya. Zikir muqayyad. Kita setelah melaksanakan sholat wajib ada zikirnya. Nah, zikir itu zikir muqayyad. Zikir muqayyad setelah sholat wajib itu yaitu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali dan ditutup dengan tahlil. Sehingga genap 100 kali. Hadirin rahimakumullah. 33 yang pertama yaitu kita tasbih. Subhanallah. Ya. Saya ingatkan kembali bahwasanya ketika kita dzikir, paling tidak ada dua hal yang harus kita itu menaruh perhatian terhadap dzikir kita. Yang pertama, harus kita ucapkan sesuai dengan syariah. Dengan syariat itu, tasbih itu harus kita ucapkan subhanallah. Bukan subhanallah. Haknya hak kecil, kemudian ada mad tabi'i. Sehingga dibacanya bukan subhanallah. Bukan subhanallah, 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 subhanallah. Itu salah secara. Jadi harus kita ucapkan subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Nah, ini jadi kehadayan. Sudah janji Rasul. Ya. Kita itu diiming-imingi oleh Rasulullah ketika kita mengucapkan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan tahlil 1 kali, kata Rasulullah, maka dosa kita yang banyak buih di lautan itu akan terhapus. Itu dosa-dosa kecil. Ini kan masalah. Ya, sesuatu yang yang wah banget lah. Maka tidak mungkin kan sesuatu yang wah seperti ini kemudian kita ngamalinnya asal. Tidak seperti itu. Jadi pertama secara syar'i kita ucapkan tasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, ketika kita zikir, kita harus tahu tentang makna yang terkandung dari zikir kita. Kita harus tahu makna yang terkandung dalam kalimat subhanallah. Kita harus tahu tentang makna yang terkandung dalam kalimat alhamdulillah, dalam kalimat Allahu Akbar. Pernah saya sampaikan bahwa hakikatnya ketika kita mengucapkan subhanallah, Allah meminta agar kita itu mensucikannya. Ulama mengartikan mensucikan Allah itu yaitu menjauhkan Allah dari sifat-sifat makhluknya. Menjauhkan Allah dari kelemahan yang ada pada makhluknya. Menjauhkan Allah dari sifat-sifat buruk yang ada pada makhluknya. Jadi dua.
Anu kahiji, menjauhkan Allah dari kelemahan-kelemahan yang ada pada makhluknya. Yang kedua, menjauhkan Allah dari sifat-sifat buruk yang ada pada makhluknya. Naon kana kelemahan nu aya dina makhluk? Hah? Kelemahan yang ada pada makhluk diantaranya manusia Allah. Aya awal jeung aya akhir. Yang namanya makhluk itu kan ada saatnya dilahirkan, ada saatnya mati. Itu kan? Maka yang namanya makhluk itu tidak dikatakan, tidak menyandang predikat al-hayyu, tidak menyandang predikat yang maha hidup. Karena hidupnya itu terbatas. Ada awal dan ada akhir. Kelemahan makhluk. Makhluk itu adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Yang namanya makhluk apapun itu termasuk manusia itu adalah manusia sakti, dia itu pasti akan butuh orang lain. Seuri butuh batur teh. Butuh. Ngan ukur seuri butuh batur. Hah? Seuri sorangan mah piraku. Seuri wae butuh batur. Urang Banten sakti nya mun maot nguburkeun karep teu. Jadi yang namanya makhluk itu ada kekurangan. Beda dengan Allah. Allah itu selain daripada berpredikat al-hayyu, Allah itu adalah al-qayyum, berdiri sendiri, tidak butuh orang lain. Jalma beunghar butuh jalma miskin teh. Oh, jalma miskin butuh jalma beunghar teh? Butuh. Jalma beunghar mun boga sawah 70 hektar mun teu dibantuan ku jalma miskin ya bisa migawe mah bisa. Makhluk itu berkebutuhan kepada yang lain. Kelemahan makhluk tunuh. Untung teh izin bete sok tunuh teh. Sad cenah aya padangelan mun mangga ceung mudah-mudahan ku Allah dipaparin kemudahan jeung keberkahan. Tunuh beh. Kelemahan makhluk. Atau kelemahan makhluk juga adalah tidur. Karena kan hadu muka Allah aya dongeng. Tahun sabaraha itu saya pernah nonton film. Ya. Aya jalama anu ngadoa ka Tuhan. Ya Tuhan, jadikan saya Tuhan. Dina film teh akhirnya Tuhan teh menjadikan orang ini menjadi Tuhan. Ya. Tapi karek 3 poe, karek 4 poe diserisain. Tuhan tidak sanggup saya itu menjadi Tuhan. Jadikan kembali saya sebagai manusia. Kenapa? Karena ternyata sanggeus diangkat jadi Tuhan, yaitu kudu nedunan pamenta, makhluk-makhluk nu aya di alam semesta ieu. Ieu minta. Pamentaan itu kan tidak mengenal waktu sehingga dia itu tidak bisa tidur, capek kan. Capek Tuhan jadi Tuhan itu. Allah berkata dalam surah siapa? Dalam surah Ar-Rahman. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Meminta kepadanya apapun yang ada di langit dan di bumi, kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu ada dalam keadaan sibuk setiap saat. Kenapa? Karena dia itu harus mengijabah permintaan. Sebagian ditunda. Tuh. Makhluk. Sifat buruk makhluk. Itu kan kekurangan makhluk. Sifat buruk makhluk itu diantaranya makhluk itu bodoh. Ya, bodoh makhluk.
Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari sifat seperti itu. Makanya kata Allah dalam ayat kursi itu kata Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui tentang apapun yang ada pada depan kalian, yang di depan kalian, dan mengetahui yang di belakang kalian. Allah. Allah Maha mengetahui. Nah, ada perkara yang harus kita, Masya Allah, yakini. Allah itu Maha mengetahui. Itu harus betul-betul kita yakini. Kenapa? Karena ketika kita itu tidak meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui, maka kita itu tidak akan pernah sampai pada derajat mengimani qada dan qadar. Padahal kata Rasulullah, jikalau kalian itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, segala ngimpi-ngimpi acan dia. Nah, kata Rasulullah, jika kalian itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tapi kalian itu tidak memiliki keimanan kepada qada dan qadarnya Allah, maka infak kalian itu tidak berarti apapun. Kemudian amal soleh orang teh ngan ukur nginfakkeun emas saci ieu, ngan ukur amal soleh orang teh ngan ukur daek ka masjid, amal soleh orang teh ngan ukur daek senyum, bari jeung urang tidak memiliki keimanan karena qada jeung qadar, maka yang namanya amal-amal soleh kita itu menjadi amal-amal soleh yang tertolak. Nah, aku sababkan iman karena qada jeung qadarna rukun. Kita dituntut setelah mengimani Allah, mengimani malaikatnya, mengimani Rasul, mengimani kitab, mengimani hari akhir, dan mengimani qada dan qadar. Kalau salah satunya aja kita itu tidak mengimani daripada keenam iman itu, rukun iman itu, maka iman kita itu cacat. Dan kita itu tidak akan mengimani terhadap qada dan qadarnya Allah ketika kita itu tidak mengimani bahwasanya Allah itu adalah zat yang Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui bahwasanya pada malam ini saya akan memakai baju ini, sarung ini, kacamata ini, dan pengetahuan Allah itu dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Nah, ulama memahamkan kepada kita, ini penting, bahwasanya kita itu tidak cukup hanya memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui agar kita itu memiliki keimanan yang benar terhadap qada dan qadar. Tapi kata ulama, kita itu juga dituntut untuk mengimani bahwasanya Allah itu zat yang Maha berkehendak muridan. Maha berkehendak. Urang sok aya kahoyong. Sok. Diciptakan ku Allah anu Maha berkehendak, maka kita pun menjadi makhluk yang juga memiliki kehendak. Maha berkehendak, naon? Maha berkehendak, dan kemudian kehendaknya itu pasti akan terrealisasikan. Asmaul Husna naon? Al-Jabbar. Ya. Nah, kemudian kita mengimani Allah Maha mengetahui, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kita pun mengimani Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha berkehendak. Kita pun dituntut untuk mengimani bahwasanya Allah itu adalah zat yang Maha kuasa. Karena Allah Maha kuasa, maka apapun kehendaknya itu akan terrealisasikan. Nah, yang keempat, keimanan kita itu kepada qada dan qadar akan sempurna beh. Lamun urang mengimani Allah itu
Maha Pencipta. Jadi setelah Allah Maha mengetahui, Allah kemudian Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa, kemudian Allah itu menciptakan ini sesuai dengan yang dikehendakinya, dan Allah itu kuasa untuk menciptakan ini. Tapi sebelumnya Allah itu adalah Maha mengetahui. Allah tahu loh, ya, bahwasanya jika tidak tercipta makhluk ini, gitu, ya, maka yang namanya populasi berit teh tidak akan tertahankan. Di rantai makanan gini, nu ngadaharan berit ya, orai. Nu ngadaharan berit ya, elang, burung hantu, manusia. Ya. Jadi karena Allah tahu, ya karena Allah itu tahu, maka Allah itu menciptakan sehingga alam ini menjadi seimbang. Allah menciptakan ini karena Allah tahu kalau ini saja yang terciptakan, tidak diciptakan yang menjadi pemangsanya, akan tercipta ledakan populasi. Diciptakanlah ini. Kalau ini pun harus ada yang memakannya lagi, diciptakan, ciptakan. Mustahil Allah itu ya memiliki kekurangan, dan mustahil Allah itu memiliki sifat buruk. Sifat buruk teh bodoh, sifat buruk teh koret. Nah, koret. Itu mungkin. Ulah kena urang geus ngadoa sekian lama can diijabah, duh Gusti naon rugina sih Gusti lamun ngaijabah doa abdi. Ya Allah, apakah engkau itu akan sengsara jika doa saya itu diijabah olehmu? Kemudian orang boga pandangan koret, karena Allah tidak memudahkan rezeki. Kusabuk orang salah kan memahami rezeki itu hanya sebatas makanan dan minuman. Padahal yang namanya rezeki itu kan kesehatan, itu rezeki. Loba duit, ai geringan, beak duit oke. Hah? Allah kan hidayah, ketaatan itu rezeki. Nah, hese keneh maksiat, hese keneh taat. Hese maksiat, hese maksiat. Urang bangsat menya, hayang boga motor teh kudu ngabangsat heula motor. Nya teh pan harewe sih beh. Sabar jam kudu ngiker heula acan leuwas itu nya. Kemudian boga motor teh gitu kan nya. Coba taat mah urang ayeuna salat qobla subuh 2 rakaat seolah-olah kita itu memiliki dunia yang seusina tuh. Sabaraha menit salat 2 rakaat salatnya. Rezeki yang luar biasa. Ngan persepsi urang salah. Ada apa? Kenapa Allah suci dari apapun yang ada pada makhluknya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, saya pernah sampaikan, Allah itu adalah Rabb. Dan agar kita yakin, dan agar kita itu bisa mensucikan Allah, maka Allah itu tidak cukup satu kali mengatakan dia itu Rabb. Kita mengatakan Allah sebagai Rabb itu dalam ruku kita, dalam sujud kita. Dalam ruku kita, dalam sujud kita, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Atau Subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati warruh. Atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di ruku. Lihat. Setiap doanya itu ada kata Arab. Itu kan lebih dari cukup bagi kita untuk meyakini bahwasannya Allah itu maha suci dari apapun yang ada pada makhluknya. Paling enggak kita itu dituntut dina ruku maca doa eta, dina sujud kan kurang lebih sami. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Terus
Subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati warruh. Terus subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Cukup we tahu engko sapekan sakali diingetan orang teh. Nah, sunnahnya kan sapekan sakali imam teh. Nya Jumahan sunnahna ya. Kan jarang dibacakan termasuk oleh saya. Bisi di balado sunnah. Sunnahnya kan seorang imam itu ketika dia mimpin sholat, ya rakaat kehiji itu baca surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Ya. Jadi kita yang sudah mengotori Allah di hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, kita itu diingatkan lagi oleh imam bahwasanya Allah itu subhanahu sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma. Sucikan asma Rabbmu yang maha tinggi. Ada nama Allah. Jadi Allah itu maha suci. Jadi kumaha itu sikap kurang? Kawan. Ketika aya lintasan pikiran, Allah teh koret, Allah teh teu adil, Allah teh teu bijaksana, Allah teh miskin. Nah, apa yang harus kita ucapkan? Kancang ngejawab. Ngajar apa yang harus kita ucapkan? Istighfar. Jam. Naon kudu diucapkan? Subhanallah. Jauhkan Allah dari sifat-sifat seperti itu. Subhanallah. Terlintas pikiran gitu kan, karena pikiran Allah teh kieu, urang teh digoreng ku setan, yang pertama kali kita ucapkan itu adalah subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang kita persangka. Ada nama Allah. Hah? Iya, dari apa yang kita persangkakan. Karena kan koret mah eta mah makhluk, teu bijaksana mah makhluk eta mah. Allah mah teh. Iya, karena kan pentingnya ngaji itu agar fondasinya kuat. Setelah kita mengucapkan tasbih 33 kali, ya, atau minimalnya berapa kali? 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, minimalnya itu ada hadisnya. Yang penting orang mengamalkan hadis. Lamun aya hadis amalkeun. Nah, bisa. Waktu mepet. Ya, kalau saya kan suka silaturahim ke sana kemari, termasuk kalau Isya itu di masjid mana, si marbot si jamaah teh kabur rek baralik, pantu rek ditutupan mun 30 mah kaburu we lah pokona. Karunya orang teh 10. Nah, berikutnya kita telah mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita kemudian mengucapkan 33 yang berikutnya, yaitu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu to infinitifnya, kata dasarnya itu dari hamd. Siga makan kan ya kata dasar. Nah, akan aja jadi memakan, itu kan, aya makanan, aya dimakan katanya. Nah, ini pun kata dasar dari alhamdulillah itu adalah hamd.
tambahkan al. Maka yang tadinya hamd itu bermakna pujian, ditambahkan al, maknanya menjadi segala pujian. Pujian apapun itu bukan hak makhluknya untuk mendapatkannya. Walaupun ya dalam hal tertentu bisa saja kita itu memuji seseorang, tapi syariat mengatur ketika kita memuji seorang, kita itu jangan memuji di depan orangnya. Itu juga mengaji. Karena kan pernah ketika ada seorang sahabat memuji sahabat yang lainnya, Rasul itu ngambil pasir. Dilempar. Nah, alhamdulillah secara harfiah artinya memuji. Secara syariah, alhamdulillah itu artinya yaitu mengagungkan nama-nama Allah. Dan alhamdulillah juga secara syariah bermakna memuji atas kenikmatan yang datang dari Allah yang jumlahnya tidak terhingga. Masya Allah, dirahmatullah, lamun urang kasih bukeun ku alhamdulillah, kasih bukeun. Maka ya, ketentraman itu akan lebih dominan adanya pada diri kita daripada sebaliknya. Nah, coba, ya. Kasusahan nimpa orang, ya. Kan persentasenya itu jauh lebih sedikit daripada kabungan. Masalah yang menimpa kita itu jumlahnya lebih sedikit daripada ya, hal-hal yang tidak menjadi masalah. Kang Wan, pernah tuh ngerasa hirup teu aman? Misalnya teu aman teh tetangga kamalingan, pan urang tuh pauruh ka abi cenah nya, akan merasa tidak aman kan? Ya. Tapi perasaan tidak aman itu kemudian akan mendera kita dalam waktu berapa lama? Sapoe dua poe ka ditu geus poho. Geus ngarasa aman deui. Urang kana motor, urang kana mobil ningali anu kecelakaan, wah reuas teh. Sakedeung reuas mah. Sakitu jam kemudian geus ngebut deui. Gaspol. Nah, itu nama kamulah. Jadi kita ketika mengucapkan alhamdulillah, 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 hakikatnya kita itu mengagungkan Allah yang kita agungkan ini diantaranya mengagungkan asma-asma Allah, apalagi kalau kata alhamdulillah ini dikaitkan dengan dalam surah Al-Fatihah dikaitkan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim kita menemukan kata Rahman Rahim. Rahman Rahim itu adalah representasi dari nama-nama Allah yang jumlahnya tidak terhingga. Sehingga ketika kita mengucapkan Alhamdulillah itu, yaitu kita beralhamdulillah atas keagungan yang ada pada Allah yang terrepresentasikan keagungan Allah itu pada Rahman dan Rahim. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah pun kita itu ya, mengingat atas kebaikan Allah. Yang mana kebaikan Allah itu terrepresentasikan dalam rahmannya Allah di dunia ini dan rahimnya Allah di akhirat. Nah, segala puji bagi Allah. Dan Masya Allah, Allah itu kan zat yang maha terpuji. Terpuji dalam segala dalam asma dan sifatnya.
dalam perbuatannya, dalam syariatnya. Kita memuji Allah pun dalam keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Gusti. 2 hari yang lalu saya silaturahim ya, ke sahabat saya yang stroke. Ya. Kenalah di stroke geus musibah, geus takdir. Nah, tapi aya sesuatu yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak mengenakan hati saya. Ya, saya silaturahim ke rumah sahabat saya itu jam 6 kurang 10-an lah, jam 6 pagi. Ya. Dia, istrinya, anak-anaknya itu masih pada tidur. Aduh. Kerteripu secara fisik stroke ya, di sholat. Aduh. Hah? Mesti tanya kumaha itu kan dia pentingnya orang boga pasangan hidupnya terus kurang dikondisikan ukur HD sehingga walau alam bisa jadi kita suatu ketika di waktu yang akan datang itu kita kena stroke atau apa, ada yang kemudian menyemangati, ayo kemudian kurus ingetan, ayo kemudian nguruskan budak orang. Ngari Gusti teh. Saya sampai tidak lama di itu. Sampai mama. Nah, kita puji Allah atas keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena tadi kalau kita dalam keseharian kita itu didominasi oleh betapa Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan, didominasi oleh betapa Allah itu adalah zat yang memiliki keagungan dalam segala hal, sehingga kita itu senantiasa memujinya. Memujinya itu karena cinta kita kepada Allah, bukan memuji kita kepada Allah itu karena nyanjung Allah, dan kemudian nyanjung Allah itu dibalik itu kemudian ada motif dunia. Ucapkan alhamdulillah teh yang beunghar misalnya teh gitu nya. Nah, yang motif dunia. Kacinta ya mana? Ya. Dan salah alhamdulillah. Landasan bahwasanya ketika kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, 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 itu akan menjadi landasan bahwasanya kita itu dengan kalimat itu kita itu menjadi orang yang mencintai Allah itu sangat reasonable, sangat beralasan. Kenapa? Karena ketika kita mengartikan alhamdulillah itu adalah pujian kita terhadap nikmat Allah yang tidak terhingga, kan kacinta urang teh termasuk kajelema sami ka Allah oge. Kacinta urang ka jelema teh di antara ku sabab eta jelema teh terus-terusan nyeun kahadean ka urang. Lamun Kang Wan, ada orang tiap pagi kalau dibuka mangga 200.000 cenah. Resep kan ulang kajian makanya. Resep itu kata lain daripada kata cinta. Sehingga ke soal resep bakal ngabela orang teh kan, namun aya itu dibela orang teh kan. Nah, kacinta oke karena ada keagungan-keagungan. Misalnya kita jelema teh kan geus paruguh bager. Itu orang jelema teh kan aya jelema nya pinter. Urang bakal langkung resep ka jelema pinter daripada jeung jelema bodoh. Urang bakal leuwih resep manggihan jelema anu adil daripada ka jelema anu zalim. Ya. Kita itu akan mencintai seseorang yang memiliki sifat-sifat baik daripada orang-orang yang memiliki sifat-sifat buruk. Bahkan kan perasaan seperti ini bukan hanya perasaan yang ada pada kita. Dina diri penjahat wae oge ya berlaku perasaan seperti itu. Moal aya hakikat nama penjahat anu resep ka penjahat deui moal. Ya, karena insyaallah urang alhamdulillah. Ya, dikir itu kan nikmat. Hadirin rahimakumullah.
Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hadisnya sahih, kata Rasulullah, jika engkau mendapatkan kenikmatan dunia dan engkau kemudian mengucapkan alhamdulillah atas kenikmatan yang engkau dapatkan, maka sesungguhnya ucapan alhamdulillah itu lebih utama daripada kenikmatan yang engkau dapatkan. Ayo mere 1 miliar ka urang lain, ayo mere gede teh berharga duit 1 miliar teh. Pisan berharga teh. Nah, kemudian kita bisa mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah kita itu lebih berharga, lebih berbobot daripada yang nikmat yang kita terima. Ulama mengatakan duit 1 miliar eta nikmat. Ya? Nikmat itu kemudian diapresiasi dengan apa? Dengan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah kita itu harus diapresiasi lagi. Dengan apa diapresiasinya? Dengan ucapan alhamdulillah lagi, sehingga ucapan alhamdulillah itu tidak akan pernah usai. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, Gus bisa ngucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, Gus bisa ngucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Allah, di dalam konteks inilah ya, betapa kita itu harus tahu, harus menjadi orang yang banyak tahu, yang memiliki banyak pengetahuan, yang memiliki banyak ilmu. Sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu bergetar. Akhir-akhir mah mun wirid alhamdulillah teh ulahnya. Pertama kan tadi ucapan alhamdulillah, nah sing bener secara sering anu kadua dihayati. Bentuk penghayatannya misalnya urang 30 kali alhamdulillah teh. Alhamdulillah anu 3 kali pertama alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah kaitkeun jeung nikmat ceuli anu katambah ku urang. Bari jeung urang kudu apa naon wae keistimewaan ceuli. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kaitkeun jeung kenikmatan mata yang kita terima. Bari jeung urang apa naon wae keistimewaan anu aya dina mata urang. Naon rugina lamun urang teu boga mata. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Irung, alhamdulillah, alhamdulillah, otak, alhamdulillah, ti koro. Terus bikin ka handap. Isuk page toma ketika ngucapkeun alhamdulillah teh kaitkeun jeung asma-asma Allah. Allah nu maha anu, maha anu, maha anu, maha anu. Maka masyaallah dan makomullah. Ada ulama yang menafsirkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin dalam surah Al-Fatihah itu, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah pujian. Pujian dari siapa? Pujian dari Allah untuk Allah. Ya, jadi pujian dari Allah untuk Allah. Mana Quran teh dilungsurkan ngerti Allahnya. Ucapan Allah nya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu adalah pujian dari Allah untuk Allah. Kenapa Allah memuji dirinya sendiri? Karena Allah itu adalah zat yang paling tahu tentangnya. Maka yang paling pantas untuk memuji Allah itu Allah. Tinggali. Surah Tiluh ayat 18 jam ayat 17. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah mengakui bahwasanya tidak ada ilah selain daripada Allah, wal malaikah, dan malaikat pun
mengakui pengakuan yang sama, tidak ada ilah selain daripada Allah, dan kemudian wa ulul ilmi qa'iman bil qis, dan orang-orang yang diberikan pengetahuan yang mereka itu kemudian komitmen dengan pengetahuannya. Jadi kenapa setelah malaikat itu adalah ulul ilmi? Karena orang yang berilmu lah yang akan termungkinkan ketika dia itu muji, maka pujiannya itu berisi. Tukang kue anu teu apal bangunan, bakal beda pujiannya jeung pujian tukang bangunan ketika melihat bangunan yang kokoh. Tukang bangunan mah apa? Walah itu siga kita hese itu. Kudu anu hese. Tukang kue berarti apalan naon? Nya muji-muji namangan kualitas pujiannya itu akan lain. Ya, jadi pentingna urang ilmu teh. Walaupun kan ngaranna ilmu kan teu cukup ku sakali. Nah, sebab ilmu teh can bubuh jadi amal. Can bubuh jadi amal. Loba jelema anu ilmuan nya amalna mah kemana-mana. Karena ilmu itu belum tentu menjadi amal. Ilmu itu insya Allah akan menjadi amal ketika diulang-ulang. Karena kan saya sering ngangkat kisah ketika orang soleh dahulu saling bertanya antara mereka itu, kamu sudah membaca kitab ini berapa kali? Saya sudah 3.000 kali, artinya kan diulang-ulang. Sehingga mereka itu menjadi orang yang sedemikian soleh. Jadi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Namun segala puji bagi Allah, bener tuh. Kalau saya baru keluar dari rumah sakit, misalnya, naudzubillah, ada orang bertanya, bagaimana udah sembuh? Nah, kemudian saya ngejawab, Alhamdulillah, kantun liur. Terus, kan itu tadi segala puji. Jadi ketika seseorang mengatakan alhamdulillah, maka dia itu harus total. Harus total, diantaranya apapun yang terjadi kepada kita itu tidak terlepas dari intervensi Allah, dari amalnya Allah, dari perbuatannya Allah. Ketika Allah memberikan izin bagi kita untuk bisa keluar rumah sakit, kemudian masih nyesak liur, sengaja Allah itu demikian agar naon kusababkan bisa jadi aya keneh dosa anu can dihampura. Dosa anu can dihampura ieu teh bakal kapupus ku lieur anu disesakeun. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu 45 menitnya langkung. Mungkin itu yang bisa sama-sama kita kaji pada kesempatan malam Rabu ini. Dan insyaallah kita teruskan di malam Rabu depan, berarti tersisa wirid takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang mau di-share silahkan, tapi ditutup aja dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.